Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Nova Arianti dapat kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas mengenai alergi atau intoleransi makanan bersama dengan narasumber kita yang telah berhadir di studio, yakni ada Dr. Nindya Susiarini selaku dokter umum. Halo Dr. Nindya, apa kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Mbak Nova gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga dok. Baik, langsung saja ya kita membahas tema pada episode kali ini yakni alergi dan intoleransi makanan. Nah sebenarnya masyarakat pun beranggapan nih dok, alergi dan intoleransi makanan ini hal yang sama begitu ya. Tapi menurut kedokteran sendiri ini penjelasannya gimana sih dok? Oke, mengenai alergi dan intoleransi makanan ya Mbak ya. Sebenarnya alergi dan intoleransi makanan itu ada dua hal yang sangat berbeda ya, walaupun mungkin di masyarakat karena mungkin ada sebagian gejalanya yang mirip, mungkin masyarakat kadang menyamakan, oh ini semuanya alergi gitu, padahal itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau alergi itu sesuatu reaksi tubuh yang disebabkan oleh masuknya suatu zat atau suatu benda yang dinamakan alergen atau yang bisa menimbulkan alergi ke dalam tubuh, yang kemudian dikenal oleh sistem kekebalan tubuh atau sistem imunologi tubuh sebagai suatu penyusup yang berbahaya, sehingga tubuh memberikan semacam perlawanan yang kadang berlebihan dari melibatkan respon imunologi tubuh. Nah itu yang disebut sebagai reaksi alergi. Kadang ada yang bersifat ringan, kadang bahkan ada yang sampai yang berat. Itu gejalanya juga sangat beraneka ragam. Kalau intoleransi makanan itu adalah kondisi di mana tubuh kesulitan atau gagal mengolah memetabolisme suatu makanan yang masuk akibat adanya suatu gangguan, mungkin adanya kekurangan atau defisiensi enzim-enzim pencernaan. Jadi kalau intoleransi itu lebih yang paling terlibat di dalamnya adalah organ pencernaan seperti itu. Untuk macam-macamnya sendiri, baik alergi atau intoleransi makanan ini ada banyak kan? Macam-macamnya ya Mbak ya. Kalau untuk alergi atau di kedokteran kita sebutnya sebagai reaksi hipersensitivitas, itu ada beberapa macam, ada 4 macam ya, ada dari tipe 1 sampai tipe 4, atau secara mudahnya kita mengatakan dari tipe yang cepat sampai tipe yang delay atau tipe lambat itu untuk alergi. Sedangkan untuk intoleransi mungkin bisa dibedakan berdasarkan mungkin jenis-jenis yang bisa menyebabkan intoleransi tubuh tersebut. Ada beberapa zat yang memang dikenal luas bisa menyebabkan intoleransi terhadap manusia ya, seperti itu. Lalu gejala apa yang dirasakan ketika seseorang ini mengalami alergi atau intoleransi makanan tadi dok? Gejala-gejalanya ya Mbak ya. Gejala-gejalanya kalau alergi dulu ya. Kalau alergi itu karena memang dia tubuh saat masuk tadi suatu alergen tadi, kemudian tubuh terbentuk histamin yang kemudian beredar ke seluruh tubuh dan seluruh tubuh melakukan reaksi terhadap timbulnya atau masuknya alergen tadi, maka yang bereaksi juga seluruh tubuh. Gejalanya jadi juga sangat bervariasi sekali ya. Kalau kita ibaratkan mudahnya dari kepala sampai kaki gitu, misalnya kalau dari mata biasanya terasa gatal, berair, kemudian hidung meler ya. Kemudian bisa kalau misalnya ini bersin-bersin, misalnya kalau orang kita nggak hanya membahas masalah alergi makanan, misalnya alergi debu atau alergi dingin tuh biasanya bersin-bersin atau hidungnya kemudian meler, kemudian mulut kalau makan gitu ya, alergi di mulut bisa langsung mulutnya terasa gatal, iya mulut langsung terasa gatal, tenggorokan juga terasa gatal, mungkin kadang juga timbul batuk-batuk, kemudian turun ke bawah lagi ke bronkus, mulai terasa napasnya berat, sesak karena saluran pernapasan juga menyempit. Jantung pun juga bisa, jantung dan pembuluh darah juga bisa bereaksi juga, jadi jantungnya terasa berdebar-debar, kemudian tensinya kalau kita lakukan pengukuran tekanan darah ngedrop biasanya kalau orang mengalami suatu alergi yang, apalagi alergi yang sifatnya berat atau anafilaktik tuh
biasanya tensinya sangat turun. Terus kemudian tangan, kaki keringat dingin, ya, nadi dipegang juga kecil. Kemudian di saluran pencernaan, nah ini mungkin yang nanti akan agak rancu dengan intoleransi. Saluran pencernaan pada saat alergi mungkin bisa juga mengalami mual, muntah, mencret. Nah ini mirip dengan gejala intoleransi. Intoleransi karena dia ada defisiensi atau kekurangan enzim pencernaan makanan, biasanya terdapat di perut atau di dalam saluran pencernaan. Biasanya dia keluhan-keluhannya kayak tadi, kembung karena ada timbunan gas akibat ada gangguan metabolisme tadi, ada timbunan gas sehingga terasa kembung, begah, kemudian kayak sering sendawa atau malah sering, mohon maaf, buang angin, kemudian mencret, mual, muntah. Jadi lebih ke gejala-gejala saluran pencernaan kalau itu suatu intoleransi. Biasanya kalau intoleransi ibaratkan tidak seberat alergi. Kalau alergi kita harus hati-hati karena memang ada alergi yang tingkatnya berat itu ya tadi bisa mengancam nyawa kalau tidak segera tertolong. Tapi untuk alergi ringan sendiri apa yang dirasakan oleh tubuh sih? Kalau alergi ringan tadi yang seperti saya sampaikan tadi Mbak, mungkin mulai dari gatal-gatal, matanya ya, mata mulai gatal, hidung mulai meler, kemudian di kulit. Mungkin tadi tertinggal kulit ya, kulit timbul kemerahan atau kalau orang mungkin bilang biduran. Iya, biduran itu seperti itu tuh ringan atau tadi kayak mungkin mencret atau mual muntah itu masih termasuk agak ringan ya. Kalau berat ya tadi kalau udah mulai napas rasa berat, sesak, rasa kayak udah gelap mau pingsan, nah hati-hati itu sudah suatu indikasi mungkin terjadi suatu proses alergi atau shock anafilaktik. Apalagi kalau proses terjadinya reaksi itu cepat Mbak, habis makan mungkin belum sampai, bahkan mungkin piringnya masih ada di depan atau mungkin kita masih pegang nih sisa makanannya, belum sampai selesai makan. Kalau alergi yang sifatnya berat shock anafilaktik kita nggak sampai nunggu berjam-jam, hitungan menit bahkan mungkin kurang dari 30 menit lah itu sudah bisa langsung berat gejalanya. Kalau intoleransi, karena intoleransi kan suatu gangguan tadi proses metabolisme makanan, dia perlu waktu yang mungkin beberapa jam minimal. Karena dia makanan masuk dulu ke lambung, di situ dicerna dulu, baru masuk ke usus, di situ dicerna dulu. Nah di situ yang ada gangguan, makanya kalau intoleransi sampai timbul gejala biasanya perlu waktu. Beda dengan kalau alergi kadang cepat langsung muncul gejalanya. Dan juga kalau alergi itu biasanya tidak tergantung jumlah yang dimakan Mbak. Jadi misalnya alergi udang, baru makan mungkin belum habis satu, sudah langsung muncul. Kalau intoleransi mungkin kalau waktu makan sedikit masih tahan. Mungkin tambah sedikit baru ada keluhan seperti itu. Jadi tergantung juga dengan jumlahnya kalau intoleransi. Kalau alergi nggak tergantung jumlah, biarpun sedikit sudah bisa menimbulkan reaksi yang berat. Nah itu yang kita harus waspada. Oke, nah untuk penyebabnya sendiri apa sih Dok? Apakah karena ini faktor genetik gitu? Oke, untuk alergi ya, alergi memang ada erat kaitannya dengan faktor genetik. Jadi juga dikatakan bahwa kalau misalnya seseorang dalam keluarganya itu misalnya ayah atau ibunya ada yang diketahui mempunyai riwayat alergi. Alergi yang di sini tidak hanya alergi makanan ya, misalnya suatu rinitis alergi, misalnya alergi terhadap debu, sering hidungnya meler kalau pagi bersin-bersin, itu kan suatu alergi juga. Atau misalnya asma, baik itu di keluarganya ayah ibu atau mungkin saudara kandungnya, kemungkinan dia mempunyai risiko lebih besar, bisa dikatakan 7 kali lipat dibanding orang yang dalam keluarganya tidak ada alergi. Jadi memang ada faktor genetik, walaupun belum tentu misalnya ibunya nih alergi apa, misalnya alergi udang, anaknya pasti alergi udang, belum tentu. Tapi mungkin dia mempunyai risiko alergi, misalnya dia mungkin alergi entah debu atau mungkin dia risiko terjadi asma, tapi masih yang ada erat kaitannya dengan proses imunologi seperti itu. Alergi bulu hewan ada juga Dok ya, seperti ada kucing gitu. Alergi bulu hewan. Kalau kita lebih luas lagi, alergi tidak hanya makanan, memang sangat banyak. Misalnya alergi serbuk bunga itu juga bisa. Terus kemudian kalau dari makanan, banyak makanan yang dikenal sebagai
alergen ya, kayak misalnya susu, seafood, kerang, udang, ikan, kacang-kacangan itu juga sering menyebabkan alergi. Kacang tanah, kacang kedelai itu bisa menyebabkan alergi gitu. Kalau intoleransi, apakah ada hubungannya dengan genetik? Sebagian kecil ada. Contohnya kayak intoleransi laktosa. Itu memang ada genetik di mana kalau seseorang memiliki genetik defisiensi enzim laktase, kemungkinan keturunannya juga akan mengalami kondisi yang sama. Tapi intoleransi kan macam-macam, hanya sebagian kecil yang seperti itu. Sebagian besar lainnya tidak ada hubungannya dengan faktor genetik seperti itu. Kalau intoleransi, kalau alergi tadi kan memang sangat erat kaitannya. Kalau intoleransi hanya sebagian kecil yang ada. Iya, yang ada hubungannya dengan genetik. Nah, ketika seseorang mengalami alergi atau intoleransi makanan ini, apakah dialami ketika masih kecil atau bahkan dewasa baru mengalami alergi atau intoleransi, Dok? Oke, untuk waktu timbulnya ya Mbak ya, ada beberapa alergi yang memang sejak kecil sudah terdeteksi gitu. Ada juga yang baru muncul setelah dewasa, baru muncul gejala-gejala alerginya. Bahkan selama ini nggak pernah mengalami gangguan, kemudian pas dewasa alergi itu bisa juga. Kemudian untuk intoleransi juga bisa seperti itu. Waktu kecil dia tahan saja, misalnya minum susu, nggak pernah mengalami intoleransi, nggak pernah ada keluhan, kembung, mual setelah minum susu. Setelah dewasa baru dia intoleransi terhadap laktosa atau gula dalam susu. Itu sangat mungkin terjadi karena memang enzim laktase yang dia bertugas untuk mencerna laktosa atau gula susu itu seiring dengan bertambahnya umur menurun. Jadi memang secara penelitian dikatakan datanya bahwa semakin bertambah umur untuk laktase ini memang semakin menurun. Jadi kemungkinan besar ada populasi orang dewasa yang mengalami intoleransi laktosa atau susu dibanding waktu kecil. Pas kecil tahan, pas besar sudah sedikit minum susu aja atau makan sesuatu yang mengandung susu udah ada reaksi intoleransi, ya kembung, mual, diare seperti itu. Nah, dari penjelasan dokter tadi mengenai alergi dan intoleransi makanan, yang lebih beresiko ini yang mana sih? Yang lebih beresiko tadi Mbak ya, kalau dari organ tubuh yang terlibat itu sudah bisa disembuhkan pasti yang alergi. Karena kan alergi tadi melibatkan hampir seluruh tubuh bisa ikut bereaksi termasuk organ-organ vital. Kayak misalnya paru-paru ada penyempitan, kemudian juga jantung sampai tensinya ngedrop segala macam. Otomatis alergi yang lebih bisa berbahaya, bahkan bisa menimbulkan risiko kematian kalau itu sifatnya shock anafilaktik yang tipe cepat tadi. Kalau intoleransi memang mungkin tidak secepat alergi, tapi juga bukan berarti sesuatu yang bisa dianggap sepele. Kalau misalnya dia mengalami intoleransi, kemudian mengalami mual, muntah, mencret tanpa mendapatkan penanganan, artinya dia tidak ada rehidrasi, dia akan mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Kalau tidak segera tertolong juga bisa bahaya, walaupun mungkin waktunya tidak secepat atau se ekstrim yang shock anafilaktik tadi. Lalu yang banyak mengalami ini anak-anak atau orang dewasa sih, Dok? Untuk alergi dan Intoleransi makanan tadi ya. Dari data disebutkan bahwa untuk alergi itu lebih banyak pada anak-anak sekitar 8%. Kalau pada orang dewasa sekitar 3,7%. Jadi memang seiring bertambah umur dengan mekanisme tertentu, ada yang mengalami awalnya alergi kemudian pada waktu dewasa kemudian menjadi tidak alergi, itu ada yang seperti itu. Kemudian kalau untuk intoleransi itu ada angka yang menyebutkan bahwa kalau populasi intoleransi sekitar 20%. Jadi kalau yang alergi 4% dari populasi, kalau intoleransi 20%. Jadi memang lebih banyak risiko intoleransi dibanding alergi gitu. Cuma mungkin istilah intoleransi ini mungkin kita masih agak belum familiar ya. Kalau alergi kita kayaknya udah sering dengar, bahkan kadang gatal apapun itu kalau periksa ke puskesmas, dok saya
alergi, padahal belum tentu. Iya, mungkin bisa jadi dia jamur kulit atau alergi atau mungkin dia manifestasi penyakit yang lain, tapi rata-rata sekarang kalau gatal itu, oh dok saya alergi. Jadi seperti itu. Lalu kenapa anak-anak lebih banyak mengalami alergi atau intoleransi makanan itu, dok? Untuk anak-anak ya, oke. Karena kalau untuk anak-anak ini kan sistem mekanisme seluruh tubuhnya masih dalam proses perkembangan, belum sempurna ya. Jadi memang risikonya salah satunya tadi reaksi terjadinya alergi juga masih cukup besar seiring dengan bertambahnya umur, kematangan sistem imunologi dan sistem-sistem di tubuh lainnya, risikonya akan semakin menurun. Tapi kalau untuk intoleransi yang contohnya intoleransi laktosa tadi Mbak, justru pada dewasa malah lebih besar dibanding anak-anak ya. Contohnya intoleransi laktosa, karena intoleransi ini juga ada beberapa jenis. Salah satunya laktosa yang mungkin paling banyak kita dengar ya, intoleransi laktosa atau tidak tahan terhadap gula susu. Sebenarnya banyak makanan atau sumber-sumber yang lain yang bisa menyebabkan intoleransi juga gitu. Kalau berdasarkan gender, ada nggak sih dok yang paling banyak mengalami hal tersebut, dok? Kalau gender laki-laki dan perempuan ya Mbak ya, untuk laki-laki dan perempuan sepertinya tidak ada terlalu perbedaan yang signifikan. Jadi intoleransi dan alergi ini bisa mengenai baik laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Gitu ya, baik. Kita melanjutkan perbincangan kita dok, namun perlu break sejenak. Oke, siap. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Baik pemirsa, Anda masih di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Melanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Nindya mengenai alergi atau intoleransi makanan. Baik dok, di segmen awal tadi kan dokter sudah menjelaskan panjang lebar mengenai perbedaan alergi dan intoleransi makanan. Nah lalu ada pemeriksaan khususkah ketika dokter mengatakan bahwa seseorang ini mengalami alergi atau intoleransi makanan, dok? Oke, untuk menegakkan diagnosa berarti ya Mbak ya. Untuk menegakkan diagnosa suatu kondisi, secara umum kita pasti pertama melakukan anamnesa dulu. Karena dari anamnesa atau dari wawancara itu sebenarnya kita sudah bisa mengambil gambaran ke arah mana ini akan mengarah ke arah intoleransi atau ke arah alergi. Jadi wawancara ini atau anamnesa ini sangat penting gitu. Di wawancara ini kita sudah bisa menggali misalnya habis makan apa, riwayat makannya, kemudian bagaimana gejalanya yang timbul, apakah hanya baru satu kali ini saja atau memang setiap kali makan selalu mengalami kondisi seperti itu, gejalanya seperti apa saja yang diserang atau gejalanya timbul di organ apa saja. Sebenarnya dari anamnesa itu sudah sangat banyak yang bisa kita gali informasinya. Kemudian setelah dari anamnesa kita melakukan pemeriksaan fisik. Itu memang sesuai standar anamnesa, baru kemudian pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik kita bisa melakukan atau mendapatkan hasil-hasil pemeriksaan. Misalnya mungkin gejala-gejala misalnya ada ini ya, bekas-bekas gosokan di antara kedua salamata ini. Itu biasanya kalau orang alergi kan karena sering gatel, biasanya ada kayak bekas sering digosok-gosok seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia tadi, apalagi yang shock anafilaktik tadi, kita waktu memeriksa tensinya biasanya ngedrop, nadinya kecil. Kalau intoleransi biasanya kondisinya masih cenderung stabil asalkan orangnya masih kondisinya tidak dehidrasi. Itu kalau secara umum anamnesa dan pemeriksaan fisik. Kemudian untuk tambahannya ada pemeriksaan penunjang. Tapi pemeriksaan penunjang ini sifatnya kita melihat situasi dan kondisi ya Mbak ya, karena tidak semua pusat atau fasilitas kesehatan memiliki fasilitas untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Ada beberapa pemeriksaan sebenarnya yang bisa untuk kita melakukan membantu menegakkan diagnosa ke arah alergi. Contohnya kalau alergi itu kita bisa melakukan pemeriksaan namanya prick test, skin prick test. Jadi biasanya di lengan bawah, di lengan bagian bawah akan diberikan zat-zat yang memang kemungkinan
menyebabkan alergi bagi orang tersebut. Itu seperti jarum kecil, kemudian akan dilihat reaksinya, apakah memang ada reaksi yang muncul. Kalau memang ada, berarti kemungkinan ada alergi. Itu untuk pemeriksaan skin prick test namanya. Tapi itu juga untuk di fasilitas pelayanan kesehatan, mungkin kayak di puskesmas tidak bisa dilaksanakan. Kemudian yang lain bisa pemeriksaan darah. Jadi kita bisa memeriksa kadar imunoglobulin E, di mana kalau itu meningkat berarti memang kemungkinan itu ke arah alergi. Ya, jadi tapi juga sama, itu hanya fasilitas kesehatan tertentu yang bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Gitu. Kemudian untuk intoleransi itu sebenarnya ada pemeriksaan yang bisa dilakukan. Seperti contoh misalnya pasien dipuasakan dulu beberapa jam, kemudian diberikan makanan yang bisa atau dicurigai menimbulkan intoleransi. Kemudian setiap 15 menit dia meniup, kemudian diukur kadar hidrogennya. Karena salah satu hasil yang timbul akibat proses intoleransi itu gas hidrogen, makanya dia lakukan meniup dan kita ukur. Nah itu juga sebenarnya ada untuk pemeriksaan intoleransi. Cuma tadi kendala tidak semua bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian juga kalau misalnya pada bayi-bayi, karena salah satu intoleransi yang terjadi kan intoleransi laktosa. Kalau bayi-bayi kan kurang kooperatif kalau untuk niup bisa lakukan pemeriksaan keasaman feses atau tinjanya. Dimana kalau kadar tertentu tinjanya ada keasaman tertentu, kemungkinan dia memang ada intoleransi laktosa, karena proses intoleransi tadi akhirnya buang air besarnya atau tinjanya bersifat asam. Tapi sebenarnya sebagian besar atau hampir kita menegakkan diagnosis apapun itu, tidak hanya intoleransi maupun alergi, itu sebagian besar kita sudah dapat informasinya melalui anamnesa tadi, asalkan anamnesanya dilakukan secara mendetil dan mendalam. Seperti itu. Bagaimana dengan masyarakat yang melakukan mendiagnosa dirinya sendiri, lalu membeli obat di luar tanpa resep dokternya, itu gimana? Sebenarnya kondisi atau gejala apapun itu lebih baik dikonsultasikan dengan fasilitas kesehatan, ya. Tidak hanya intoleransi dan alergi, alangkah lebih bijaknya atau lebih aman bagi masyarakat tidak mendiagnosa penyakitnya sendiri dan mengobati dirinya sendiri, karena ada beberapa penyakit yang kalau obatnya tidak tepat malah bisa jadi berbahaya atau tidak tertolong. Memang sering sekali masyarakat misalnya gatal-gatal sudah menyatakan alergi gitu, gatal apapun itu dimanapun, padahal kalau alergi biasanya misalnya itu alergi makanan, sifat gatalnya kan dia kayak biduran, tidak bisa ditentukan, bisa hampir seluruh tubuh, mata juga bengkak, bibir bengkak. Kalau alerginya, kalau misalnya gatalnya hanya misalnya di bagian tubuh tertentu, misalnya di telapak tangan atau malah cuma di lipatan-lipatan, kalau itu langsung didiagnosa alergi kemudian diobati obat alergi padahal dia sebenarnya penyakit jamur, justru malah tidak akan sembuh. Nah seperti itu, jadi tidak bijak. Kemudian juga kalau tidak berkonsultasi, misalnya dia sudah menentukan, oh saya alergi ayam atau anak saya alergi telur, alergi susu, kemudian itu di stop. Apalagi kalau ini di anak-anak, di mana anak-anak masih usia pertumbuhan, perkembangan, masih perlu banyak zat gizi, kemudian serta-merta kita menyatakan tanpa pemeriksaan, oh ini alergi ayam, alergi telur, alergi ikan, lalu kita stop tanpa kita mencari tahu, dan bahkan mungkin sebenarnya bukan alergi sehingga dia tidak mendapatkan zat gizi tersebut, secara tidak langsung pasti berpengaruh ke tumbuh kembang si anak tadi, dan itu tidak kita harapkan. Jadi kalau ada keluhan-keluhan, silahkan menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan sehingga bisa mendapatkan diagnosa yang tepat. Misalkan nih dok, dari kecil didiagnosa ada intoleransi makanan begitu ya. Nah, apakah sampai dia dewasa ini tidak bisa makan makanan tersebut begitu misalkan dok? Oke, untuk intoleransi ya Mbak ya. Kalau untuk intoleransi itu sebenarnya bisa kita lakukan semacam desensitisasi atau mengurangi tingkat sensitivitas terhadap
makanan yang bisa menyebabkan dia intoleransi ya. Jadi kayak semacam dilakukan food challenge atau ditantang, misalnya ini curiga misalnya dia intoleransi terhadap telur atau misalnya terhadap misalnya tomat seperti itu ya. Jadi jangan langsung udah curiga intoleransi itu jangan langsung makan tomat 1 biji 2 biji, tapi mungkin bisa membuat sup, kemudian tomatnya dipotong-potong 1 butir yang kecil aja, dicoba dulu makan kuahnya. Kalau misalnya ternyata oh aman, oke, besok lagi kita coba lagi, mungkin jumlah tomatnya dalam supnya tadi ditambah, atau mungkin dalam bentuk sambal tapi masih ada campuran yang lain, oh ternyata aman, mungkin baru besoknya lagi dicoba lagi, beberapa waktu kemudian misalnya makan 1/4 yang tomatnya. Nah seperti itu namanya desensitisasi. Kalau intoleransi relatif masih aman kalau mau mencoba dilakukan desensitisasi, karena tadi yang terpengaruh hanya organ pencernaan, tapi jangan juga langsung coba-coba nantang langsung, misalnya sudah jelas-jelas intoleransi laktosa langsung minum susu 1 gelas besar, jangan. Coba-coba dulu misalnya 1/4 gelas dulu, kemudian mungkin besoknya lagi coba ditambah lagi sedikit. Tapi kalau alergi sebenarnya juga ada proses desensitisasi, tapi tidak dalam bentuk makanan yang utuhnya tadi, dalam bentuk bahan makanan. Kalau dilakukan oleh tenaga yang kompeten, oleh dokter dalam pengawasan tenaga medis, biasanya dia dalam bentuk yang sudah dalam bentuk serbuk gitu ya, jadi berapa miligram misalnya telur tapi sudah dalam bentuk serbuk dan dalam pengawasan, karena kita memasukkan zat yang memang sudah diketahui menyebabkan dia alergi, di mana reaksi yang akan timbul ini bisa sangat beraneka ragam, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Jadi kalau untuk alergi memang kalau memungkinkan lebih baik dihindari dulu. Kalau mau desensitisasi harus benar-benar dalam pengawasan dokter, karena bisa terjadi reaksi yang berat. Kalau intoleransi tadi asalkan jangan langsung ekstrim, bisa dilakukan coba ya sedikit-sedikit food challenge dulu seperti itu. Tapi kedua hal ini bisa disembuhkan atau gimana dok? Mungkin ada treatment khusus kah? Oke, kalau untuk alergi karena dia ada berhubungan dengan genetik tadi ya, jadi dia kalau sudah membawa sifat alergi ya, sifat itu akan terus dibawa, hanya mungkin manifestasi atau gejalanya yang muncul bisa di treatment atau bisa diantisipasi. Nah untuk intoleransi tadi ya tadi bisa dikurangi sensitivitasnya dengan melakukan desensitasi seperti yang tadi saya sampaikan tadi, seperti itu. Bisakah ini orang mengalami alergi dan juga intoleransi makanan secara bersamaan dok? Oke, orang mempunyai intoleransi dan alergi secara bersamaan sangat bisa, sangat mungkin. Tapi sumber atau agen yang menyebabkan dia alergi atau intoleransi itu bisa jadi hal yang berbeda. Misalnya dia alergi seafood, tapi dia juga mengalami intoleransi terhadap laktosa. Nah itu sangat mungkin. Atau dia misalnya alergi telur, dia juga intoleransi terhadap makanan-makanan yang dikalengkan, atau bahkan mungkin dia intoleransi terhadap kopi atau coklat atau keju seperti itu. Jadi bisa satu orang nih mempunyai intoleransi dan juga alergi bisa, bahkan satu orang nih mempunyai alergi terhadap beberapa jenis alergen juga bisa, atau intoleransi terhadap beberapa jenis sumber makanan juga bisa. Cuma kalau kita untuk menegakkan diagnosa entah itu intoleransi atau alergi, memang harus benar-benar kita menggali histori atau sejarahnya riwayat dia makan ini secara mendetail. Karena misalnya dia makan misalnya ya ayam gitu, habis makan ayam gatal-gatal gitu. Nah masak ayamnya seperti apa? Apakah misalnya ayamnya, karena kan sekarang menu-menu kuliner sangat banyak ya, mungkin ayamnya dimasak kayak mungkin chicken teriyaki gitu, dimana dia pakai pasti rata-rata menggunakan MSG, monosodium glutamat atau penguat rasa gitu. Siapa tahu yang menyebabkan dia intoleransi adalah zat tambahan tadi, belum tentu si ayamnya. Ya apalagi kalau dia misalnya
saya nih dok kalau biasanya ayam nggak apa-apa, tapi pas kebetulan kemarin habis makan chicken teriyaki kemudian saya mengalami keluhan kembung, mual. Nah seperti itu, jadi harus digali, jangan sampai misalnya sebenarnya dia tidak intoleransi terhadap makanan tertentu, kemudian kita salah kaprah jadi menghindari, padahal mungkin bisa jadi hanya zat tambahannya saja yang menyebabkan dia intoleransi, karena ada beberapa zat tambahan makanan yang berisiko menyebabkan intoleransi makanan. Contohnya kayak makanan-makanan yang dikalengkan seperti kornet ya, kemudian ikan kaleng itu ada tambahan zat nitrit. Memang dia termasuk zat tambahan makanan yang memang sebenarnya sudah dinyatakan aman, tapi ada orang tertentu yang sangat sensitif atau tidak toleran. Nah itu bisa. Kemudian pewarna makanan, ada beberapa pewarna makanan sebenarnya memang pewarna makanan bukan pewarna tekstil, tapi tadi ada orang tertentu yang intoleran. Itu juga bisa seperti itu. Perlu break sejenak. Oke, siap. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Baik pemirsa, Anda masih di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kita masih membahas mengenai alergi atau intoleransi makanan dengan Dr. Nindya. Baik dok, melanjutkan pembahasan kita. Nah, lalu adakah ini komplikasi penyakit tertentu yang disebabkan oleh alergi atau intoleransi makanan, dok? Oke, mungkin sekilas tadi sudah di segmen sebelumnya ya, untuk alergi itu karena dia memang bisa ke seluruh organ-organ tubuh yang terkena, komplikasinya atau tingkat yang bahayanya tadi bisa menyebabkan shock anafilaktik yang bisa mengancam nyawa tadi. Kemudian secara tidak langsung ya alergi berhubungan dengan penyakit-penyakit yang lain, misalnya asma itu kan juga ada hubungannya juga dengan alergi, entah itu mungkin tidak hanya alergi yang sifatnya dimakan, mungkin dihirup juga ya. Kemudian juga rinitis juga bisa, atau alergi kulit kan juga bisa juga seperti itu. Jadi organ-organ itu bisa terpengaruh kalau pada alergi. Kemudian kalau intoleransi ya otomatis saluran pencernaan yang paling terpengaruh. Kalau sampai dia mengalami kekurangan cairan ya bisa berbahaya juga sebenarnya kalau tidak segera ditangani. Lalu kondisi seperti apa yang perlu tindak lanjut oleh dokter? Untuk alergi atau intoleransi ya. Oke, untuk alergi kalau misalnya gejalanya sudah mengarah ke arah gejala alergi yang sifatnya berat ya, terutama tadi udah lemes, kayak ngedrop, kayak mau pingsan gitu ya. Kemudian kalau di tensinya sudah sangat rendah gitu, keluhannya napasnya udah susah, sesak napas gitu, itu berarti sudah segera harus mendapatkan pertolongan karena ada obat-obat yang sifatnya harus segera disuntikan. Nah kalau di luar negeri mungkin sudah ada obat yang sifatnya bisa dibawa oleh si pasien, yang pasien itu sudah tahu dia alerginya apa, bentuknya seperti sebuah pulpen atau pen, jadi dia sudah bisa menyuntikkan sendiri atau mungkin keluarganya. Kalau memang dia sudah tahu alerginya ini, kemudian dia tidak sengaja mungkin terpapar, sudah mengalami reaksi ke arah gejala alergi berat, sesak napas, bisa langsung. Tapi mungkin di Indonesia belum. Jadi kalau misalnya tadi terutama udah kayak wah mulai sesak napas nih, berarti itu harus segera dibawa atau diberikan pertolongan kesehatan. Untuk intoleransi juga, kalau setiap kali habis dia intoleransi ya, mengalami gangguan tadi mual, muntah, diare gitu, harus segera mendapatkan rehidrasi atau pengganti cairan. Kalau masih awal-awal mungkin di rumah, asalkan setiap kali makan dan minum tidak muntah atau tidak mencret, masih bisa di rumah. Tapi kalau ternyata setiap makan dan minum selalu muntah, semua yang dimakan dan diminum dimuntahkan, otomatis kan risiko terjadi dehidrasi juga, dan itu juga bisa segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapat pertolongan, terutama agar dia rehidrasi sehingga tidak bertambah berat dehidrasinya. Oke, lalu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat di rumah nih dok untuk menetralkan kedua hal tersebut begitu? Oke, untuk alergi dan intoleransi yang bisa dilakukan di rumah ya, yang pasti sebenarnya kalau sudah tahu bahwa ada riwayat alergi, ya diusahakan dihindari dulu.
Itu pertama. Jangan coba-coba kalau sudah tahu, sudah sering, oh setiap kali makan udang pasti bibirnya langsung nyonyor gitu ya, matanya langsung bengkak-bengkak, langsung biduran, ya jangan coba-coba juga gitu. Tapi kalau memang sudah terlanjur dan memang sudah pernah berkonsultasi dengan dokter, kemudian sudah pernah dapat antihistamin, mungkin bisa minum antihistamin yang sudah diresepkan. Tapi kalau belum pernah, ya jangan coba-coba juga beli obat sendiri seperti itu. Kemudian harus banyak minum yang pasti, jangan sampai kurang cairan. Banyak minum, kemudian pantau terus kondisinya seperti itu. Lalu adakah bahan alami yang bisa digunakan dok untuk mengatasi hal tersebut? Oke. Kalau untuk tadi ya mungkin tambahan untuk yang alergi tadi ya, kalau misalnya dia masih yang ringan, mungkin kayak biduran gitu, mungkin bisa dikompres pakai air dingin, atau mungkin juga bisa dibantu dengan obat-obat luar yang sifatnya mendinginkan, misalnya kayak salah satu lotion, saya tidak sebutkan mereknya, tapi dia sifatnya mengurangi rasa gatal sekaligus mendinginkan, melembabkan. Itu banyak aja produk yang di luar yang bisa dibeli bebas, atau mungkin pakai semacam Caladin atau bedak salisil, itu juga bisa untuk membantu mengurangi sensasi gatalnya. Itu kalau untuk alergi. Kalau untuk bahan-bahan alami yang sifatnya mengurangi alergi, memang ada beberapa bahan alami yang dikenal bisa membantu mengurangi alergi, seperti contohnya jahe ya bisa diseduh untuk seperti minuman jahe bisa. Kemudian juga rempah-rempah yang lain, kunyit juga bisa, ini kunyit, jahe. Kemudian juga daun kelor ternyata juga sangat bermanfaat dan bisa membantu. Kemudian yang kita sudah kenal luas nih, bawang putih kan banyak manfaatnya ya, bisa untuk menurunkan kolesterol segala macam. Ternyata juga mempunyai efek untuk membantu mengurangi alergi ini. Tapi ya tadi, kalau alerginya sudah berat jangan dikasih minuman jahe segala, nanti keburu berat. Kalau alerginya hanya sifatnya yang ringan, bisa dicoba dulu dengan seperti itu. Atau kalau untuk yang sifatnya topikal atau luar, kita mungkin di taman kita, di samping rumah kita ada lidah buaya. Lidah buaya itu kan ada getahnya, kita potong getahnya, itu kan dingin ya, itu bisa untuk dioleskan, bisa untuk mengurangi sensasi gatalnya, bisa sebagai lotion seperti itu. Oke, baik. Nah mungkin terakhir nih dok, mengenai mungkin ada tips dan saran dari dokter sendiri, mungkin apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat mengenai alergi dan intoleransi makanan ini dok, silakan. Oke, jadi untuk masyarakat semuanya, kalau ada keluhan-keluhan tertentu, jangan mendiagnosa sendiri. Kalau langsung memutuskan, oh saya alergi atau saya intoleransi, apalagi misalnya anak-anak yang mengalaminya. Jangan sampai kita langsung menyetop diet tertentu untuk anak kita, melarang makan ini itu, padahal kita belum gali sebenarnya ini dia mengalami alergi atau tidak, atau intoleransi atau tidak. Jadi kalau mengalami keluhan, silahkan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian juga biasakan untuk membaca komposisi. Nah mungkin ini kita semua, termasuk saya juga, masih harus membiasakan diri membaca komposisi makanan. Di setiap bungkus makanan itu kan pasti ada ya komposisi mengandung apa, terutama bagi orang-orang yang sudah mempunyai riwayat alergi. Nah itu harus hati-hati, misalnya yang punya alergi gluten, mungkin di kemasan itu harus dicari apakah ini ada gitu. Nah, kemudian juga untuk yang masih balita, terutama yang masih usia di bawah 6 bulan, bagi ibu-ibu, ayo susui anaknya, kasih ASI eksklusif, karena dengan memberikan ASI eksklusif itu mengurangi risiko terjadinya alergi di kemudian hari. Iya, karena otomatis kita tidak mengandalkan dulu susu sapi yang berpotensi menyebabkan alergi. Makanya ayo berikan ASI eksklusif kepada buah hati kita, seperti itu. Terima kasih dokter Nindya. Sama-sama Mbak. Oke, semoga bermanfaat. Ya pemirsa, sekian Ruang Sehat episode kali ini. Semoga informasi yang didapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Nova Rianti mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.